Zikir mempunyai banyak macam dan setiap macam memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Zikir mengandung banyak faedah dan manfaat serta menimbulkan hasil dan pengaruh yang mulia. Macam zikir yang paling utama dan mulia ialah La ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, Afdalul zikri la ilaha illallah, afdalud du'ai alhamdulillah. Artinya, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Artinya, perkataan yang paling utama yang diucapkan olehku dan para nabi sebelumku ialah la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, menyampaikan dari Allah Ta'ala, perkataan la ilaha illallah bentengku, dan siapa yang memasuki bentengku ia pun selamat dari siksaku. Nabi SAW bersabda, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat berkata, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Nabi bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, subhanallah nisful mizan walhamdulillah tamla'uh wa la ilaha illallah laisa laha dunallah hijabun. Artinya, subhanallah separuh mizan timbangan dan alhamdulillah memenuhinya, sedangkan la ilaha illallah tidak terhalang oleh hijab terhadap Allah. Diriwayatkan bahwa ada sebuah tiang dari cahaya berdiri di hadapan Allah. Apabila ada orang mengucapkan la ilaha illallah, maka tiang itu bergoncang. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepadanya, tenanglah. Tiang itu menjawab, bagaimana aku bisa tenang bila engkau tidak mengampuni orang yang mengucapkannya? Kemudian Allah Ta'ala berkata, aku telah mengampuninya. Maka tiang itu menjadi tenang. Diriwayatkan pula bahwa apabila hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka itu perkataan menghapus dosa-dosa yang tertulis dalam lembaran catatannya hingga menemukan kebaikan, lalu menjadi tenang di sisinya. Diriwayatkan pula bahwa andaikan langit yang 7 dan bumi yang 7 serta isinya berada dalam satu timbangan dan la ilaha illallah dalam satu sisi lainnya, niscaya perkataan la ilaha illallah mengunggulinya. Khabar yang meriwayatkan tentang keutamaan kalimat ini banyak dan masyhur. Cukuplah untuk mengetahui keutamaannya bahwa la ilaha illallah adalah perkataan yang memasukkan manusia ke dalam Islam. Barang siapa mengucapkan perkataan itu di saat menghadapi kematiannya, ia pun memperoleh kebahagiaan abadi tanpa kesengsaraan sesudahnya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami mohon kepadamu agar menghidupkan dan mematikan serta membangkitkan kami di atas perkataan la ilaha illallah dengan ikhlas. Demikian pula para orang tua kami dan orang-orang yang kami cintai serta kaum muslimin, amin. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka ia seperti membebaskan 4 orang budak dari zuriat Ismail. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali, maka ia seperti membebaskan 10 orang budak dan ditulis baginya 100 kebaikan serta dihapus darinya 100 dosa. Perkataan itu menjadi pelindungnya dari syaitan pada hari itu sampai sore. Tidaklah seseorang melakukannya lebih baik dari itu, kecuali orang yang mengucapkan lebih banyak daripada itu. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidaklah ia didahului oleh suatu amal dan tidaklah tersisa padanya satu dosa pun.
Termasuk macam zikir yang paling utama dan paling lengkap ialah perkataan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Telah diriwayatkan bahwa perkataan itu adalah sebaik-baik perkataan dan paling disukai Allah. Nabi SAW bersabda, aku lebih suka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar daripada tempat naiknya matahari. Nabi SAW bersabda, aku berjumpa Ibrahim alaihissalam pada malam ketika aku melakukan Isra Mi'raj. Ibrahim berkata, ya Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dan beritahulah bahwa surga itu harum tanahnya, airnya tawar dan tanahnya datar, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan 4 kalimat ini, maka untuk setiap perkataan ditanamkan sebatang pohon di dalam surga. Nabi SAW bersabda, berkata kepada Abi Darda radhiyallahu anhu, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, karena perkataan itu termasuk al-baqiyatus shalihah dan menggugurkan dosa-dosa seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Nabi SAW bersabda, perkataan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim adalah satu di antara simpanan-simpanan surga dan obat 99 macam penyakit yang teringan dari kerisauan hati. Nabi SAW bersabda, barang siapa mendapat nikmat dari Allah dan ingin supaya nikmat itu tetap ada, maka hendaklah ia banyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Termasuk macam zikir yang utama ialah perkataan subhanallah wa bihamdih. Nabi SAW bersabda, perkataan yang paling disukai Allah subhanallah wa bihamdih. Nabi SAW bersabda, ditanya, perkataan apa yang paling utama? Beliau menjawab, perkataan yang dipilih bagi para malaikatnya subhanallah wa bihamdih. Nabi SAW bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah wa man qalaha mi'ata marratan kutibat lahu alfu hasanah wa hutat anhu alfu khati'ah. Artinya, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ditanamkan baginya sebatang pohon korma di surga. Dan siapa mengucapkannya 100 kali, dituliskan baginya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 dosa. Nabi SAW bersabda, man qala hina yusbiha wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla qala aw zada alaih. Artinya, barang siapa mengucapkan di waktu pagi dan sore subhanallah wa bihamdih 100 kali, tiada ada seorang pun yang mengucapkan lebih baik dari itu, kecuali seorang yang mengucapkannya seperti yang diucapkannya atau melebihinya. Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Artinya, 2 kalimat yang ringan ucapannya pada lisan namun berat pahalanya dalam timbangan amal, serta dicintai Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya, maha suci Allah dengan segala pujiannya, maha suci Allah dengan segala keagungannya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW keluar dari tempatnya, kemudian kembali setelah waktu duha. Sementara ia duduk mengucap tasbih, maka Nabi SAW berkata, aku ucapkan setelah meninggalkanmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang andai kata ditimbangi dengan perkataan yang engkau ucapkan sejak tadi, niscaya lebih berat timbangannya daripada perkataan-perkataan itu, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wallahu a'lam.